Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya? Hancur sampai sekarang, perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Betul tidak? Satu jawabannya saudara-saudara, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Mengambil ilmu bukan karena si fulan itu zuriyah Rasul, karena si fulan itu Habib, karena si fulan itu Sayyid ataupun Syarif. Bukan karena itu. Mengambil ilmu itu harus dari siapa? Harus dari ahlinya, harus dari ahlinya. Karena apa? Tus'aluna a'malukum yaumal qiyamah. Karena amal perbuatan kalian akan ditanya pada hari kiamat, termasuk amal yang berlandaskan pada ilmu. Maka fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Maka jangan kalian mengambil riwayat atau meriwayatkan ilmu kecuali hanya dari orang yang sudah teruji keahliannya di dalam bidang ilmu tersebut, yang memiliki 3 karakter, yang memiliki 3 barometer. Minal udulith thiqatil muttaqina, muadalah komprehensif, orangnya objektif, bukan karena oh ini anak saya kemudian melanggar aturan, kemudian yang haram dibilang halal. Cari ilmu dari orang yang ahlinya, memang memiliki kemampuan, bukan hanya pinter bicara. Karena orang yang pintar bicara belum tentu ulama. Banyak orang pintar bicara adalah khutbah. Khutbah itu orator, atau minimal tambah naik lagi motivator, yang lebih parah lagi provokator. Jadi walaupun orang itu pandai bicara, tapi menjadi provokator untuk perpecahan bangsa dan negara kita, jangan diikuti walaupun Habib sekalipun. Betul? Saya juga kesal dengan orang yang suka gembar-gembor nasab. Ini di darahku mengalir darah Rasulullah, di tubuhku ada gen Rasulullah, tapi diajak untuk tes DNA gak mau. Gitu kan? Sion, kenyahuan. Awas tong gitu ya. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Bukan karena mancung wajah seperti Arab ataupun turunan Arab. Abu Lahab juga turunan Arab, Abu Jahal juga orang Arab. Mancung apa boten? Mancung henteu. Abu Lahab cungure kayak apa? Abu Lahab hidungnya seperti apa? Mancung. Arab bukan, keluarga Rasul bukan. Tapi apakah kita ngikutin Abu Lahab? Ikuti Abu Jahal apa jangan? Jangan diikuti. Jangan karena gamisnya atau sorbannya, karena imamahnya. Saya dipakaikan ini karena dipakaikan oleh guru, punya mursyid, Al-Qutbul Arif Billah Sayyidi Al-Syarif Al-Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani. Jadi beliau datang ke Kerawang dan saya diberikan otoritas penuh oleh Maulana Syekh Hisham. Beliau Sayyid, beliau keturunan Rasul juga. Jadi zaman dulu mah nggak ada Habib tuh. Istilah Habib disematkan kepada keturunan Rasul zaman dulu nggak ada. Zaman dulu, zaman Rasulullah pakainya Sayyid. Di kemudian waktu ada Sayyid, ada Syarif. Karena Rasul bersendiri menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat. Tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Makanya kalau ada sekarang turunan yang sudah 14 abad, cuma turunan, kemudian sombong dengan nasabnya, malu itu dengan Rasulullah. Betul? Malu. Ketika memangku kedua cucunya, Rasul berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Maka yang kita hauli saat ini juga, yang senantiasa manakibnya kita baca,
Sayyidi Syarif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau juga seorang sayyid, beliau seorang syarif, beliau adalah keluarga atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia kebanyakan di mana-mana orang tuh senap manakibnya? Betul? Kenapa? Apa sih jawabannya? Kenapa kok orang Indonesia senang sekali manakiban Syekh Abdul Qadir? Senang menghadiahkan Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir. Tiap ba'da sholat selalu hadiah kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian juga tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Ternyata usut punya usut. Zaman dulu manuskrip kuno itu tersimpan rapih dan disimpan oleh dzurriyyah para wali Nusantara. Kenapa demikian? Karena para wali Nusantara, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, mereka menjadi pejuang untuk berilya melawan para penjajah yang datang ke Nusantara, sehingga andaikan dzurriyyah mereka kemudian disebutkan atau disampaikan, diberitakan, diinformasikan atau dicatat oleh orang lain yang dekat dengan Belanda, maka dikhawatirkan keturunan Rasul dari keluarga para ulama ataupun ahlul bait Rasul dari kalangan para wali Nusantara, di antaranya Wali Songo dan sejawatnya, maka kalau diumbar nasab tersebut, catatan-catatan silsilah keluarga, maka keluarganya akan dibantai habis. Karena para pejuang ini, para sayyid ini, mereka berpindah-pindah tempat. Ketika mereka punya anak, kadang dititipkan kepada loyalis-loyalisnya, dititipkan kepada murid-muridnya. Hanya loyalisnya yang diberitahu, yang diberikan catatan-catatan nasab tersebut. Kalau ada para penjajah datang mencari keluarga pejuang ini, ditanya, ini anak siapa? Anak saya. Padahal mah titipan anak gurunya. Sehingga ketika tahun 1928 Masehi, di saat itu sempat adanya Sumpah Pemuda, gabungan para pemuda Nusantara membuat satu ikrar bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Setelah terjadi Sumpah Pemuda, beberapa saat kemudian Belanda membentuk Robitoh Alawiyah, disahkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk menggabungkan ataupun mewadahi turunan-turunan imigran dari Yaman dan Arab. Tadinya Syekh Ahmad Surkati juga ikut, ya. Syekh Ahmad Surkati itu muassisnya apa? Al-Irsyad. Tadinya mah gabung, tapi terjadi konflik. Karena apa? Karena banyak orang yang ada di Robitoh Alawiyah, ada beberapa orang dari turunan Yaman yang menjadi anteknya Belanda, yang kemudian bertujuan untuk apa? Untuk membantu kolonialisasi Belanda di Indonesia. Maka turunan-turunan Rasulullah yang dari wali-wali Nusantara, kurun awal yang datang ke Nusantara, mereka enggan mencatatkan keluarganya ke Robitoh Alawiyah. Karena apa? Karena kedekatan orang-orang Robitoh Alawiyah dengan kolonial Belanda, yang dikhawatirkan keluarga Wali Songo, keluarga para wali Nusantara kurun awal akan dibabat habis oleh mereka. Betul tidak? Jadi jangan sok-sokan, apalagi mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Jangan mengatakan Wali Songo nggak punya anak laki-laki. Emang Wali Songo mandul apa? Wali Songo istrinya banyak, emang panjenengan? Ya, anaknya ya banyak, yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Bahkan dulu manuskrip tua ini disimpan rapi. Ada adat budaya yang hanya boleh membukanya itu orang-orang tertentu. Ada ditunjuk contoh di kesultanan, siapa yang memegangnya. Dibukanya kadang mulut saja. Itu pun di beberapa daerah, seperti di daerah Sumatera ataupun di Riau, ada kesultanan yang membuat adat
membuka manuskrip tua itu harus malam hari, gak boleh pakai lampu yang terang-terang, harus pakai lampu ceplik. Tujuannya apa? Agar manuskrip kuno itu tidak disalahgunakan, agar manuskrip kuno itu tetap terjaga keasliannya, tidak dirubah oleh tangan-tangan kotor. Maka sekian lamanya banyak orang yang akhirnya cek Sunda mah paremen obor. Kini di tahun-tahun ini akeh cangkem elek. Alhamdulillah. Apa sih cangkem elek? Itulah yang bilang Wali Songo gak punya keturunan, yang bilang wali-wali kurun awal di Indonesia gak punya keturunan laki-laki. Mereka memang dzurriyyah Rasul, tapi mereka gak punya keturunan. Wasilah cangkem elek, wasilah si mulut busuk. Alhamdulillah, para pemegang manuskrip kuno sekarang muncul, bahkan dibuka manuskrip kuno, ternyata terbuka jawabannya. Kenapa orang Indonesia senang manakib Syekh Abdul Qadir, senang tawasulan dengan wasilah Syekh Abdul Qadir, senang berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir? Karena ternyata ada sebagian daripada wali-wali kurun awal yang datang ke Indonesia ternyata memang keturunan dari Sayyidi Syekh Syarif Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Jadi ternyata di Indonesia banyak keturunan dari Syekh Abdul Qadir. Mungkin saja yang ngumpul sekarang juga banyak keturunan Syekh Abdul Qadir, karena biasanya ada ketertarikan, ya, ada ketertarikan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir, dengan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Nah, bisa jadi mereka tuh memang tidak tahu siapa jati diri mereka, beliau-beliau nih, atau tahu jati diri mereka, punya catatan nasab, tapi masih ditutup-tutupi. Maka insya Allah menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama akan kembali jaya. Anak keturunan dari para wali Nusantara, termasuk panjenengan semua warga Indonesia, panjenengan adalah keturunan dari leluhur yang memiliki peradaban bangsa yang besar. Maka jangan rendah diri di hadapan keturunan Yaman, jangan rendah diri di hadapan keturunan Arab. Kita bangsa Indonesia, turunan Nusantara, keturunan raja-raja yang luar biasa. Betul? Lihat Yaman, ada gak peradaban seperti di Indonesia? Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya? Hancur sampai sekarang, perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Betul tidak? Tuman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sangat luar biasa. Sebelumnya saya ingin lanjutkan dulu tadi kata riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, cari guru tuh yang punya sisi muadalah, objektif, komprehensif. Kemudian yang kedua, at-thiqah, jujur, dipercaya. Yang ketiga, muttaqin, orang yang memang ahli mengamalkan ilmu tersebut. Itu yang dijadikan sebagai guru kita, bukan karena dia turunan siapa, betul? Walaupun mereka bukan turunan Rasulullah, tapi mereka adalah guru kita, orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Maka harus kita muliakan dan kita harus mengambil ilmu dari mereka. Setuju? Jangan sampai mentang-mentang anak kita, kemudian ketika anak kita melakukan salah, kita langsung melabeli anak-anak kita, anak saya ini keturunan Rasul, gak dosa, gak apa-apa, biarin aja. Kalau anak kita nyuri, maling, ngambil hak orang lain, karena itu anak kita, terus kita bilang anak saya ini cucunya Rasulullah, nanti yang mengganti kalian itu adalah Rasulullah. Pret, apa? Pret. Ya, awas, hati-hati, banyak yang seperti itu tuh.
Jadi kalau ada sekarang yang mengaku anak turunan Rasulullah tapi memeras kiai, memeras ustadz, memeras ulama, memeras masyarakat atas nama keturunan Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Satu kata, lawan. Betul? Apa? Satu kata, lawan. Satu kata, lawan. Aduh, takut saya kualat. Gak akan kualat. Yang kualat tuh yang make nama Rasulullah menyandarkan ke maling dan memeras. Maling bagus apa enggak? Maling bagus apa enggak? Terus maling ini jelek disandarkan ke Rasulullah atas nama turunan Rasulullah, atas nama Rasulullah, bagus apa jelek? Makin jelek. Makin jelek. Memeras keringat umat, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Enggak, alias jelek. Kemudian menyandarkan kepada Rasulullah, saya ini turunan Rasulullah, kamu harus mengeluarkan uang ratusan ribu itu sebanyak 99 lembar. Yang seperti itu ngerampok apa bukan? Ngerampok apa bukan? Merampok, memeras. Yang seperti itu diturutin apa jangan? Turutin apa jangan? Apa dong harus digimanain? Satu kata, lawan. Setuju? Jadi jangan sampai setelah ini panjenengan semua merasa takut kepada orang yang suka menakut-nakuti dengan kualat. Nih, orang yang hanya bawa-bawa label nasabnya sampai Rasulullah di tengah masyarakat, itu adalah orang yang tidak siap berkompetisi di tengah-tengah masyarakat biasanya. Betul tidak? Betul tidak? Gak punya kemampuan yang lain. Betul? Cemen biasanya mereka hanya menakut-nakuti umat dengan kualat, ngobrol janji syafaat, dan lebih-lebih ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat. Sekali lagi, satu kata, lawan. Ya, jangan kita ditakut-takuti lagi. Saya ingin bela panjenengan semua bangsa Indonesia, panjenengan semua umat Rasul, mau turunan Rasul maupun bukan, jenengan punya hak untuk merdeka, punya hak untuk hidup damai di Indonesia. Siapapun boleh punya hak untuk hidup damai di Indonesia. Betul? Jadi nggak usah takut-takut lagi, ditakut-takuti aneh Habib, aneh Sayyid, aneh Syarif, aneh turunan Rasul. Ente kalau nggak ngikutin keinginan aneh, ente kualat. Siapa ini kualat gitu? Ya, awas, jangan mau ditakut-takuti lagi. Ini merupakan perbudakan gaya baru. Perbudakan gaya baru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di pertengahan hari tasyrik menjelang wafatnya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian itu tunggal, satu. Wa aba'akum wahidun, dan bapak moyang kalian itu satu, yakni Adam. Maka la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keunggulan orang Arab daripada orang ajam non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak pula orang ajam punya keunggulan yang lebih dibandingkan orang Arab, tidak pula sama. Wala fadla li ahmar ala aswad, orang yang wajahnya kulitnya itu kemerahan tidak berarti memiliki kelebihan khusus dibandingkan orang yang kulitnya hitam kelam. Tidak pula orang yang kulitnya hitam kelam, aswada li ahmaro, punya kelebihan khusus dibandingkan orang yang kulitnya warnanya putih ataupun kemerahan. Illa bittaqwa, kecuali orang menjadi mulia karena takwanya. Betul? Jenengan wong Brebes
Anjen orang Ketanggungan, Anda orang Indonesia, jangan minder ketemu orang sing cungure mancung. Betul? Jangan minder ketemu keturunan Yaman. Betul? Jangan minder ketemu keturunan Eropa. Betul? Kita Indonesia punya peradaban yang luhur. Leluhur kita orang-orang yang tangguh. Betul? Ketika bangsa lain mampu dikalahkan oleh Mongolia, Indonesia tidak pernah tercacat dikalahkan oleh Mongolia. Betul? Artinya Indonesia tangguh, kuat, luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalaupun kita punya guru-guru kita yang tampil saat ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir, muliakan mereka. Jenengan tadi bisa begitu antusias menghormati saya karena mungkin saya masih dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidaklah lebih suka, tidak berarti saya senang kalau jenengan bisa menghormati saya, tapi jenengan lupa dari memuliakan guru-guru panjenengan di sini. Saya titip, jika panjenengan bisa memuliakan saya yang cuma mungkin setahun sekali, itu pun kalau tahun depan dipanggil lagi. Kalau tahun depan dipanggil lagi, cuma seumur hidup sekali. Jenengan harus lebih bisa menghormati, menghargai guru-guru di sini, para muallim wal muallimah yang ngajarin panjenengan wudu, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Mereka lebih berhak untuk dicium tangannya. Betul? Makanya barusan ketika saya turun dari mobil, langsung rebutan cium tangan. Tar, kata saya, ini mau cium tangan semua bagaimana? Mau salaman semua bagaimana? Enggak, Bim. Kenapa? Sebetulnya dalam diri saya kurang suka dibegitukan. Karena apa? Saya lebih suka jika panjenengan cium tangan guru-guru kalian yang ada di sini. Jenengan bisa nyuguhin saya makanan yang enak-enak. Bisa nggak? Bisa nggak? Emang ada? Nanya. Nanya. Ada. Lamung nakon bae. Timbang naros. Panjenengan, anjen sadaya, saudara-saudariku, bisa menjamu saya dengan yang terbaik. Bisa nggak? Naon emang. Ini contoh. Saya lebih senang panjenengan bikin makanan, datang ke guru panjenengan, ke ustad-ustadzah, ke kiai, ke muallim-muallimah. Jenengan datang ke rumahnya, lihat gentongnya ada isi berasnya apa tidak? Allah. Kalau ada isinya bukan berarti diambil. Ya. Guru-guru yang biasa ngajar di masjid, di pengajian, di majelis, keliling-keliling, ngajarin kita wudu, ngajarin kita alif, ba, ta, itu orang yang berjasa kepada kita, bukan saya. Tapi guru panjenengan yang ada di sini, mereka punya jasa. Jadi tolong ya, nih wasiat panjenengan, tolong openin, tolong perhatikan kehidupan kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita yang ngajarin ilmu fikih, ngajarin baca Quran, turutan alif ba ta. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan perhatian panjenengan, bukan saya. Nah, saya ngikut kecipratan barokah para kiai. Kalau kiai satu dimuliakan, dua dimuliakan, tiga dimuliakan, kiainya banyak, saya kecipratannya banyak, berarti saya sendiri yang dapat yang lebih banyak. Gitu kan. Betul. Ya kan, kiai dimuliakan, dapat ciprat ke saya, gitu kan.
Kiai yang satu lagi dimuliakan, nyiprat lagi ke saya. Ya kan? Ini kiai banyak, nyipratnya ke saya banyak, berarti yang lebih banyak dapatnya siapa? Ya saya. Nah, gitu. Ini saya kok bisa gini ya? Saya itu tadi malam tuh tipes Bu ini tuh. Tadi malam sudah hampir-hampir masuk rumah sakit. Sudah hampir gak kuat. Karena terus ya, keluar kota terus. Estafet. Tapi karena ingat dengan para pecinta Sidi Syekh Abdul Qadir, saya minta kepada Allah, ya Rabb, kuatkan saya, kuatkan hamba untuk bisa bersilaturahim dengan para pecinta Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tawassul. Lah beliau kiai tadi yang ingin ketemu saya sampai baca dalail dulu, sholat sunnah dulu, ada yang begitu. Saya juga ingin ketemu panjenengan semua. Saya tawassul kepada Rasul, kepada Sidi Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Ngumpulnya kita menceritakan Sultanul Aulia, menceritakan tentang manaqibnya Syekh Abdul Qadir, maka masuk kategori inda dzikris sholihina tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan cerita orang-orang soleh, maka bercucuran rahmat Allah. Rahmat itu macamnya beda-beda. Ada kesehatan, alhamdulillah saya merasakan sendiri, terbukti. Tadi malam kondisinya saya sudah tidak memungkinkan datang kemari, mungkin harus dirawat di rumah sakit. Tapi dengan tawassul saya bisa berdiri tegak di sini dan bisa ngomong kencang. Alhamdulillah. Tadi sudah hampir-hampir, aduh ini kayaknya nggak bisa nih. Tapi bisa saya. Pucatnya masih tetap ya Bu ya. Pucatnya masih ada katanya. Inda dzikris sholihina tatanazzalur rahmat atau tangzilur rahmat. Ketika diceritakan tentang orang-orang soleh, maka akan bercucuran rahmat Allah. Rahmat itu bisa kesehatan, bisa rizki yang jembar, bisa qabulnya hajat yang ditunggu-tunggu, bisa naik derajat. Kemudian juga bisa jadi keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bisa jadi turunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Itu rahmat juga. Karena ketika anak kita soleh, contoh dia beramal soleh dengan membaca Quran saja, kata Rasul, man qara'al qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isi kandungannya, substansinya, ul bisawalidahu tajan min nurin, maka orang tuanya, padahal yang bacanya si anak, orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Wasilah punya anak yang soleh dan solehah. Salah satu cara yang kita tempuh adalah bertawassul dengan Rasulullah dan juga dengan Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Betul tidak? Termasuk manakiban nih ya, manakib. Kenapa kok kita senang dengan manakiban? Apa fadilahnya manakiban? Saya juga senantiasa, saya punya majmu'ah. Jadi ada yang dijadikan aurad di jam'iyah kami, di majelis kami, di antaranya manakib. Jadi di manakib ini ada fadilah-fadilah dalam pengamalan manakib. Coba saya buka ya. Di antaranya nih, kalau mau mengamalkan manakib, puasa 11 hari ataupun 41 hari. Tapi di saat puasanya, ya iya, di antaranya puasa. Kenapa kok guru-guru kita selalu mengajarkan puasa saat riyadhah? Karena di dalam hadis Rasul menyatakan doa orang yang tidak ditolak doanya, di antaranya orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Kemudian orang yang sedang berbuka puasa itu juga doanya mustajabah. Jadi kalau jenengan ingin mustajabah, ingin anak-anaknya nurut, pinter, bener, soleh, solehah, maka diriyadhahi. Puasa, biasakan puasa. Karena kata Rasul, as-shaumu junnatun. Puasa itu bentengan. Jadi kalau kita ingin diri kita dibentengi oleh Allah, sering-sering puasa. Nah, termasuk sambil ngamalkan manaqib. Karena di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir itu ada Ismul A'zam, asma Allah yang agung. Ada asma-asma Allah, ada asma Rasul, ada zikir, ada doa. Maka baca.
Manakibnya ketika riyadhah, ketika puasa sehari minimal 5 kali hataman. 5 kali hataman ketika puasa. Tapi nanti kalau sudah puasa cukup sekali saja setiap hari. Amalkan saja. Ya, karena ketika membaca riwayat orang-orang soleh, kenapa sih kau pakai manakib? Mana dalilnya? Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab-kitab hadits itu ada manakib ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakib keluarga Nabi, juga manakib sahabat. Di dalam kitab-kitab hadits yang mu'tabar ada bab manakib. Jadi kalau kita membaca manakib sebetulnya sudah ada sejak zaman para ulama ahli hadits qurun awal. Betul? Supaya diberikan barokah rezekinya agar bisa berangkat haji setiap hari, membaca manakib sampai khatam, mau 5 kali mau 11 kali selama 41 hari. Tuh, ini tahadus bin nikmah. Saya fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kata Allah, tahun 2017 dengan istri. Padahal saya, jangan lihat sekarang Bu, jangan ngelihat saya itu sekarang. Dulu saya kismin, tapi saya nggak pernah mau minta-minta sama jemaah. Sampai sekarang saya bikin majelis, bikin lembaga dakwah itu tidak pernah bikin proposal. Alhamdulillah, nggak pernah saya bikin proposal. Ini diantaranya ngamalin manakib saja, tawasul. Saya kebetulan rumah dulu tuh kebanjiran terus karena jalan sudah dinaikin. Jadi dari jalan limpas airnya ke dalam rumah lewat pintu. Dari atas juga pada bocor. Kemudian juga dari pembuangan, saluran pembuangan air juga masuk ke dalam rumah. Jadi itu terus kebanjiran tiap waktu hujan. Ya nggak bisa dikeringin dulu, nunggu selesai dulu, karena di luar jalan banjir yang masuk ke dalam rumah. Ada jamaah yang mau bantu, tetangga mau bantu bersihin rumah, saya kunci gerbang, saya usir, pulang. Nah saya mau bantu, katanya nggak usah, kata saya jangan. Malah diusir sama saya. Orang mau bantu beres rumah diusir sama saya. Oh, saya ngedoa sama Allah, ya Allah, bareng dengan istri berdoa, ya Allah berikan rezeki tanpa harus saya berharap kepada selain Engkau. Cukupilah ikfini ya kafi, gitu. Hatta la narju siwaka, sampai aku tidak perlu berharap kepada selain Engkau. Allah berikan rezeki. Enggak sekaligus langsung, tapi ternyata ada saja rezekinya. Akhirnya ngontrak saja, mahal kalau di kota. Kan harus pindah dulu barangnya. Ini kan dihancurkan total. Ngontrak, ya uangnya buat ngontrak juga. Ini uang sisanya, ya sudahlah. Kebetulan adik sepupu yang ngerjainnya. Ada uang segini, udah kalau bata ya bata aja dulu lah. Yang penting bata sama atap, kata saya. Nggak perlu rapi-rapi. Kemudian di saat itu pula, di saat saya ngontrak, rumah juga belum punya uang yang cukup untuk bangun rumah, ada panggilan haji hari Jumat, sedangkan isinya kalau hari Senin berarti tinggal 2 hari lagi, 2 hari 3 hari lagi hari Jumat datang, sedangkan Sabtu dan Ahad itu kan libur. Senin saya harus ke kantor urusan haji, ke Bank Mandiri juga. Untuk apa konfirmasi ulang ini mau dilunasi apa enggak? Kalau Senin enggak dilunasi, kuota haji saya yang sudah 3 tahun nih enggak lunas-lunas. 3 tahun Bu, enggak lunas-lunas. Tabungan cuma 1.500.000 doang. Ya, 1.500.000 per orang, berarti 3 juta berdua dengan istri. Enggak nambah-nambah. Ya karena istrinya enggak nambah sih. Lanjut. Masuk Peko. Katanya kalau banyak istri banyak rezeki katanya. Bukan. Protes. Baik. Nanti ini banyak sendal melayang nih saya nih. Ya Allah. Tapi ditangkepin Pak Yai. Nanti kita jual sendal lumayan kan. Nah, terus akhirnya mau tidak mau, sudahlah tos-tosan. Saya datang ke kantor. Ya saya mau matur saja bahwasannya kalau memang diperkenankan, diberikan kebijaksanaan, barangkali bisa ditunda setahun atau setengah tahun untuk saya nyari uang buat melunasinya. Saya datang aja lah pokoknya, ngomong aja apa adanya.
Pada saat saya bilang saya sini mau matur bahwasannya sekarang hari ini deadline-nya nih, saya memang nggak bisa memenuhi kewajiban saya melunasi ongkos biaya haji saya dengan istri. Jika memang masih diberikan kebijakan, berikanlah kebijakan dan kami sangat berterima kasih. Tapi jika memang pun tidak bisa, maka sudahlah pasrah, berarti sampai sini haji kami. Itu orang Bank Mandiri Syariah. Orang bank bilang, Bapak, coba mana ininya? Buku tabungannya. Saya kasih buku tabungannya 2. Di print dulu ya, katanya. Dilihat dulu. Di print ada duitku puluhan juta. Kata kasirnya itu, kata orang bank, lah ini Bapak ada uang katanya. Bapak tanggungan berapa? Coba dilihat dulu. Dilihat berkasnya. Tanggungannya sekian. Ini uang di tabungan Bapak cukup untuk berdua melunasi Bapak dengan Ibu, katanya. Hah? Masa iya? Coba dilihat beneran. Transfer dari mana, Bu? Kata saya. Saya tanya ke pihak bank, transfer dari mana? Barangkali kan bisa dilacak ada yang transfer siapa gitu kan. Ini bukan transfer, Pak, Bapak sendiri yang setoran tunai. Katanya saya nabung datang ke bank, katanya. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata dilalahnya cukup dan tersisa 700.000 per rekening. Ya Allah, cukup untuk berangkat, tapi bingung ini biaya apa untuk bekalnya. Ya Allah, saya nggak walimatus safar, saya hajian nggak walimatus safar, sampai tetangga-tetangga nggak tahu saya berangkat hajian. Tahunya pas pulang, tahunya ketika saya kok nggak ke masjid-masjid gitu. Tetangga-tetangga saling tanya gitu kan dengan jamaah masjid. Habib kemana, katanya, kok nggak kelihatan, sakit atau apa? Ih, katanya lagi berangkat haji, katanya. Mas, kok nggak ngomong-ngomong? Itu wasilah saya nggak walimatus safar. Tetangga-tetangga yang Wahabi ada yang sadar jadi NU sekarang. Ya, kenapa? Ya Allah, Bim, katanya, Habib ini ibadah sampai nggak mau kelihatan orang. Padahal bukan nggak mau kelihatan orang, bukan nggak mau walimatus safar, duit. Tiga dua hartosna walimatus safar, masya Allah, jamaah saking ngaberdegna kumaha eta marabanana Gusti nu agung maraban ucing bagi hese. Itu wasilah dan benar itu terasa. Dan di dalam manakib ini ada keberkahan seperti itu. Dan saya mau ijazahkan juga sekalian solawatnya, ada solawatnya ternyata ya. Mau tidak? Supaya gampang untuk berangkat ibadah haji. Nih, di ijazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, ketika saya berangkat ke sana, pas saya tuh oleh Allah diberikan oleh Allah dan Rasulullah, alhamdulillah tadus benikmat, seringkali diberikan kesempatan di depan makbarah Rasul tuh baca maulid tuh sehataman. Bahkan saya mahalul qiyam kadang dengan beberapa jamaah, termasuk ini nih ada Mas Arif.
Saya kalau ke sana nih, jadi di depan hataman biasa. Bahkan pernah tahlilan. Ada saya videokan oleh teman saya, namanya Pak Agus. Itu tahlilan di Raudhah. Orang-orang diusir, saya berdua waktu itu. Ya, ba'da subuh. Saya berdua. Orang-orang diusir. Saya tahlilan tuh 45 menit jahar. Persis di samping makbarah Rasul. Persis di samping makbarahnya. Di Raudhah. Itu ada videonya, persis ada, masih ada, saya simpan sekarang. Nah, ya Allah, akhirnya saya malu sendiri. Ketika itu saya malu. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih, cukup. Kami malu ini, yang lain diusir. Kayak nggak kelihatan askar, askarnya buta. Askarnya nggak bisa ngelihat, itu dilewat-lewat, yang lain diusir. Yallah haji, ayo haji, ayo gerak, gitu kan. Gagean gitu. Itu, ayo haji gitu, suruh keluar. Saya dilewat-lewat berdua, lanjut aja lah, jahar tahlilan, alhamdulillah sampai doa sampai terakhir. Nah, kalau kita yakin, benar-benar yakin kepada Allah, yakin dengan syafaatnya Rasulullah, pasti Allah ijabah. Rasulullah itu akan memberikan syafaat, yakinlah, buktikan. Dan saya mendapatkan petunjuk. Wahai cucuku, orang-orang yang mencintaimu dan kau cintai, mereka akan datang bergantian kepadaku. Jadi Rasulullah mengundangnya. Dan itu terbukti ya, sampai tukang air, sampai tukang lotek itu pada berangkat. Tukang jualan lotek, tukang jualan air. Padahal yang jualan air ini dulu cuma kerja nganterin galon. Nganterin galon, pekerja buruh harian. Kalau nganter galon 10 per 1 galon dapat 2.000 contoh, seperti itu. Akhirnya itu perusahaan galonnya dimiliki oleh pekerja ini. Yang tadinya bekerja karyawan buruh, sekarang menjadi owner, menjadi pemilik perusahaan air isi ulang. Wah, siapa yang nganter saya jadi driver saya sekarang? Ya, beliau sudah berangkat ke Baitullah ziarah ke Rasulullah. Wasilah senantiasa ikut solawatan dan ikut manaqiban rutin. Nah tadi Yai tadi lihat-lihat apa ini isi kitabnya, di antaranya ada manaqib. Cuma kalau saya mengijazahkan itu harus dibaca full. Mengijazah karena dulu seperti mau apa Dalailul Khairatnya dibaca full gitu. Guru-guru saya selalu membacakan full baru diijazahkan. Tadi kata Yai, kata Kiai kita, guru kita tadi di sini bilang, kapan Bib kiranya kami bisa ijazah? Insya Allah ini baru cetak ya, baru cetak. Lain waktu saya kemari lagi, kita khusus full, kita ijazah baca dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan mengamalkan manaqib, solawat dan yang lain sebagainya, kita diridhoi oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah. Nah, sekalian juga saya mau ijazahkan solawat nariyah, kamilah, munfarijah, tafrijiyah. Ya, ini solawat bukan nariyah asalnya, tapi tafrijiyah. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ibrahim At-Tazi dari Fez, dari Maroko, Maghrib. Bukan karya sahabat Nariyah, nggak ada sahabat Nariyah, nama sahabat namanya Nariyah nggak ada. Kemudian kalau baca salawat Nariyah nanti jadi panas, enggak, itu Nariyah katanya yang berbangsa api, ya bukan begitu. Dulu orang Maroko kebiasaannya kalau wiridan tuh menghitung dengan adad abjadiyah. Adad abjadiyah itu ada bilangan 1 sampai 9, kemudian 10, puluhan, 10, 20, 30, selanjutnya sampai 100, yang 100, 100, 200, 300, terus yang terakhir satu huruf terakhir gin itu 1000. Abajadun, hawazun, hatoyun, kalmanun, sya'fasun, dozogun gitu. Jadi Allahumma a alif 1, lam berapa itu ditambahkan, ternyata totalnya 4444. Jadi kalau kita baca sholawat nariyah, kamilah, tafrijiyah, munfarijah, itu dibaca sedudukan 4444 atau diberjamaahkan,
dibagi saja dengan jamaah supaya dalam satu majelis dibaca 4.444, maka ijabahnya itu cepat sekali seperti api yang membakar kertas. Itu diistilahkan nariyah, cepat ijabahnya bagaikan api yang melalap, begitu ya. Sholawatnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli sholatan kalimantan wa sulawesi salatan. Salah. Nah itu salawat Nusantara itu ya. Salawat Nusantara. Ulang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yastasqil ghamamu atau wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nah, asalnya kalau dari Syekh Ibrahim At-Tazi itu sampai wa ala alihi wa sahbihi, oleh Imam Sanusi ditambahi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, maka selawat ini juga masyhur menjadi selawat Sanusiyah ya. Dimasyhurkan lagi oleh Syekh, ada di dalam kitab ya Allah Khazinatul Asrar ya, ada di dalam kitab Khazinatul Asrar ya, dimasyhurkan lagi oleh para ulama-ulama kurun berikutnya. Jadi sholawat ini kalau mau dibaca, saya ijazahnya begitu, jadi ada tempat-tempat berhentinya dan ada kalimat yang mustajabah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Nah, di situ berhenti. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurub wa tuqda bihil hawaij, berhenti. Wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim, berhenti. Wa yastasqil ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi, berhenti. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, sampai berhentinya pun saya ada ijazahnya. Nah, kemudian ada 3 kata yang mengandung istijabah. Istijabah yang pertama ketika membaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurub wa tuqda. Pada saat mengucapkan wa tuqda, hati kita gemerentes, hati urang ngerteg ke Allah Ta'ala, kolbu kita, jiwa kita meminta pada saat kita mengucapkan wa tuqda bihil hawaij. Nah, ketika selesai mengucapkan hawaij, juga di situ kita minta hati kita kepada Allah. Itu maqam mustajabah tuh ya. Kemudian wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu, itu lebih cepat ijabahnya. Boleh wa yustasqal, tapi ini ketika diujikan wa yastasqil itu lebih dahsyat. Ketika dihentakkan ke buah kelapa yang masih ada di manggarnya itu ya, Allahu Akbar. Ketika wa yustasqal masih ada kretek-kreteknya dulu, kretek baru jatuh. Tapi ketika wa yastasqil dia begitu kan, itu langsung put, seperti jika dibebetkan put. Ngetes sound system, mantap sound systemnya, sound system balap ya, seneng nih sound systemnya, mantap. Cuma sayang nggak sama tim hadroh kita. Kalau sama tim hadroh kita lebih lagi, lebih apa? Lebih mahal. Nah, tadi pada saat wayastasqil, nah mengucapkan itu hati kita juga minta kepada Allah. Wayastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
Saya ijazahkan solawat-solawat tersebut juga termasuk manaqib Syekh Abdul Qadir. Ajaztukum, ucapkan qabiltu. Ajaztukum, ucapkan qabiltu, ya Bu ya. Ketika saya ucapkan ajaztukum, Ibu bilang qabiltu. Saya ijazahkan manaqib Syekh Abdul Qadir maupun apa itu, termasuk Ulu Jainuddani, Nurul Burhani, kemudian Jawahirul Ma'ani, ya. Terus juga solawat tadi, solawat haji, kemudian juga solawat kamilah nariyah, satu lagi solawat fatih, kagok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ajaztukum. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga apresiasi kepada tokoh pemerintah yang hadir tadi. Ada beberapa kepala desa ya, dari lingkungan Kecamatan Ketanggungan, sekecamatan Ketanggungan hadir. Nah, ini contoh pemimpin yang hebat ya. Mereka ngaji bersama rakyatnya. Semoga Allah memberkahi, membimbing para pemimpin kita sekalian. Juga teman-teman TNI Polri yang hadir, mereka putra-putri terbaik bangsa yang ikut serta membela kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Indonesia tetap aman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dan semua jamaah yang hadir pada saat ini mendapatkan qabul hajat, terampuni segala dosanya, naik derajatnya, keluarga kita solih solihah. Jangan dulu bubar sebelum doa. Ini yang doa kiai di sini, saya ngikut ngamini. Langsung diminta, langsung manut, sam'an wa ta'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u ilaika bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. ونسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر صاحب المناقب الأشهر والسر الأطهر وبالسالكين على منهاج الأنوار والمغترفين من بحار أمين الأطهار وفيض معارفه الأشهر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجابا يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل مرج الأولى يا أهل الإمداد يا أهل البدلاء يا أهل الجهات الست يا أحباب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الرعاة وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الهجوب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الثقلين يا قطب رباني يا غوث الصمداني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami, Allah. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana
واتبعنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عندما خلقت ورزقت ومت وحييت إلى يوم تحشر فيه الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اختم لنا منك بالخير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا ابن عباس الخطير بل بالمن كان الإسلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الإجابة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوام الطريق. بارك الله رجال الله. Ayo silahkan. Wa kunu aunana lillah hasana Allah bifadlillah alal kafi salatullah ala syafi ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمري قصدناكم فشدوا عزمكم لله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين
بشارتي ويسمو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على الشفيع سلام الله بوالدي لخلصنا من الغواء يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جالا ومن بالحق